Selamat datang di Kontemplasi Takdir yang mencoba menyajikan konten-konten di media sosial tentang pembelajaran hidup. Bersama saya, seorang pakar alasan, lulusan Universitas Banyak Alasan Nusantara. Di tahun 2022, 2 tahun setelah pandemi COVID-19 menyerang dunia, termasuk Indonesia, saya memutuskan menjadi seorang pembuat konten di media sosial. Nah, untuk itulah saya membuat saluran kontemplasi takdir di berbagai media sosial. Namun sebelum lebih jauh, sebagai pengantar, mari kita simak dulu arti dari kata kontemplasi, takdir, dan alasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini untuk menjadi gambaran akan seperti apa saluran kontemplasi takdir ini. Kontemplasi adalah nomina atau kata benda yang berarti renungan dan sebagainya dengan kebulatan pikiran atau perhatian penuh. Jika ditambahkan awalan ber menjadi kata berkontemplasi, maka akan menjadi verba atau kata kerja, di mana artinya menjadi merenung dan berpikir dengan sepenuh perhatian. Untuk kata takdir adalah nomina. Tadi kita ingat nomina adalah kata benda ya. Takdir sendiri dapat berarti 3 hal. Pertama, takdir bisa berarti ketetapan Tuhan atau ketentuan Tuhan atau nasib. Jika dimasukkan dalam kalimat, dapat menjadi dengan takdir akhirnya kutemukan anak yang hilang itu. Arti kedua, takdir bisa berarti jika atau seandainya. Dalam kalimat, takdir dapat menjadi takdirnya terjadi apa-apa dengan diri abang, kepada siapa kami akan beruntung. Nah, ini agak aneh ya kalimat ini. Mungkin maksudnya bergantung ya, jadi secara kalimat takdirnya terjadi apa-apa dengan diri abang, kepada siapa kami akan bergantung. Artinya menggantungkan nasib gitu ya. Ketiga, takdir dapat berarti kalau dengan penambahan kata pun. Jika dimasukkan dalam kalimat menjadi takdir pun harus menghadapi risiko yang berbahaya, akan diteruskan juga niatnya. Nah, kata takdir sendiri jika ditambahkan awalan ber menjadi bertakdir, maka akan menjadi verba, kata kerja ya, yang berarti bergantung takdir, atau ditambahkan awalan me dan akhiran an menjadi kata menakdirkan, maka akan berarti menentukan lebih dahulu. Jika dimasukkan dalam kalimat dapat menjadi Tuhan sudah menakdirkan perkawinan kita. Kata ketiga yaitu alasan. Alasan adalah nomina atau kata benda. Alasan dapat berarti 4 hal. Pertama, alasan dapat berarti dasar atau asas atau hakikat. Dalam kalimatnya, bisa menjadi rasa kebangsaan adalah alasan yang kuat untuk menegakkan negara. Arti kedua, dasar bukti yang dipakai untuk menguatkan pendapat. Jika dimasukkan dalam kalimat menjadi tidak ada alasan yang kuat untuk menolak usul itu. Arti ketiga, alasan dapat berarti yang menjadi pendorong. Jika dimasukkan dalam kalimat menjadi apa alasannya sehingga dia berbuat demikian. Nah, yang terakhir, alasan dapat berarti yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa. Jika ditambahkan awalan ber menjadi kata beralasan, maka kata alasan akan menjadi verba atau kata kerja yang berarti berdasar atau ada alasannya atau dengan alasan. Jika dimasukkan ke dalam kalimat menjadi kecemasan yang tidak beralasan. Nah, demikian penjelasan arti dari kata kontemplasi, takdir, dan alasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekian dulu sebagai pengantar. Ikuti terus kontemplasi takdir dengan berbagai kontennya. Konten kontemplasi takdir ini bisa kamu nikmati di YouTube dan Spotify. Ikuti juga media sosial @kontemplasitakdir di Instagram dan TikTok. Juga @pakaralasan di Twitter dengan konten-konten tentang pembelajaran hidup. Jika ada yang punya usulan tentang konten-konten pembelajaran hidup yang ingin kita diskusikan, kasih tahu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.